Sampurasun, sekarang saya akan memberikan atau membagikan rahasia bagaimana cara agar suara mesin Honda CB atau GL menjadi lebih halus. Dan salah satu rahasianya adalah penggunaan pelatuk klep menggunakan pelatuk klep original. Jadi bukan menggunakan pelatuk klep imitasi atau KW. Dan untuk perbedaannya antara pelatuk klep original dan pelatuk klep imitasi itu yang paling besar adalah dari tingkat kepresisiannya. Jadi nanti kita akan bandingkan antara pelatuk klep original dan imitasi. Dan efeknya jika menggunakan pelatuk klep original bisa membuat mesin lebih halus. Dan jika menggunakan pelatuk klep KW atau imitasi, templar imitasi atau KW, bisa membuat mesin kasar atau tidak halus. Dan untuk membandingkannya, kita akan coba pasang di head CB atau GL original NOS yang sudah ada di depan saya ini. Ini memang kondisinya tidak mulus, jadi ini bekas air yang hitam-hitam nih. Ini karena penyimpanan. Ini karena penyimpanannya disimpan di kandang kambing, boleh percaya atau tidak. Ini kena air, kena kelembaban jadi seperti ini, tapi saya jamin ini head masih kondisinya masih sangat-sangat bagus dan presisi. Untuk bos klep, INX juga masih bagus, tidak ada yang selek karena masih baru. Sittingan klep juga masih bagus. Untuk dudukan noken as juga masih oke. Ini airnya bekas airnya hitam-hitam, bukan oli juga, ini bekas air. Dudukan noken as masih oke, saya jamin. Ini juga bekas air nih. Untuk rumah pen pelatuk juga masih sangat oke, masih seret. Kemudian drat-drat tidak ada yang selek. Untuk pin dowel atau boss head, tutup head juga masih bagus, masih sangat presisi. Coba kita pasang. Langsung masuk. Tidak ada celah. Oke, langsung kita bandingkan. Ini adalah pelatuk klep original copotan CB100 K3. Untuk yang original seperti ini. Dan untuk kodenya untuk CB100 kemudian GL100 itu sama. Pelatuknya kodenya 384, untuk 383 itu untuk GL125, Mega Pro dan Tiger. GL Max, GL Pro Neotech itu kodenya 383. Dan untuk yang ori itu kodenya hurufnya di depan dan di belakang. Apapun itu angkanya, yang penting ada angka di depan itu pasti ori. Ini 32, 384. Kita bandingkan dengan pelatuk yang lokal, beda merek. Ini cuma di depan, di belakangnya nggak ada. Ini lebih besar ya, lebih tebal, ini lebih tipis. Kemudian dari sudut juga ini lebih ke atas, ini lebih agak ke bawah dikit. Ini KW seperti ini. Oke, kita coba pasang. Tidak ada yang oblak, dipastikan. Kemudian kita pasang. Oh ya, sebelum kita tes lebih lanjut, ini buat pengetahuan, sudut klep antara in dan X biasanya untuk CBGL bahkan untuk Tiger itu berbeda ya. Bisa dilihat dari ketinggiannya juga. In lebih tinggi, X lebih ke bawah.
Kalau misalnya ini jadi untuk in dan X sudutnya tidak akan pernah sama. Jadi misalnya yang in 20 derajat, yang X pasti lebih maju ke depan, misalnya 25 atau sampai 24. Jadi tidak akan pernah sama sudutnya. Oke, langsung kita pasang. Oke, pelatu klep sudah terpasang. Yang ini yang ori ya, dua-duanya in X. Coba perhatikan, fokuskan di titik temu antara lubang setelan baut klep, pelatu klep dengan klepnya. Ini yang in ya, posisi in. Ini benar-benar di tengah untuk yang original, pelatu klep original. Oke, ini benar-benar center, tidak geser kiri, tidak geser ke kanan. Sekarang kita balik untuk yang posisi X. Sudah saya sebutkan untuk yang X, karena sudutnya tidak sama dengan yang in, dia pasti lebih maju ke depan. Tapi untuk kiri kanannya dia center, benar-benar center. Bisa dilihat. Center ya. Tidak ke kiri atau tidak di kanan, jadi benar-benar center. Kita coba pasang setelan pelatuknya. Coba kita lihat titik sentuhnya antara pelatuk klep dan setelan pelatuk klep, center di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Sekarang kita coba bandingkan dengan pelatuk klep yang KW atau imitasi. Di sini sudah saya siapkan. Ini pelatuk klep yang lokal, benar-benar tidak terpakai karena kualitasnya sangat jelek. Untuk harganya di sini ada yang termurah sampai yang termahal. Dari berbagai macam merek ini tidak terpakai. Kenapa tidak terpakai? Karena untuk urusan restorasi biasanya pakai pelatuk klep ori. Kita random saja. Kita ambil contoh misalnya yang ini ya. Dan untuk pelatuk klepnya ini benar-benar ada yang baru, jadi cuma kepake sebentar. Sepatunya juga masih baru-baru semua. Oh, ini ori nih. Ini maksudnya ori nih. 38441, yang tadi kan 32 yang depannya. Kita pisahkan dulu. Kita coba pasang yang ini. Oke, sudah terpasang. Kita coba pasang. Kita langsung buktikan kepresisiannya. Saya tidak akan potong videonya. Kita cek. Oke, bisa dilihat melenceng ke arah sebelah kanan jauh. Kita coba pasang baut setelan klepnya. Oke, bisa dilihat titik sentuhnya dia ke sebelah kanan. Nah, ini kurang tinggi biar jelas dilihatnya. Seperti ini ya. Tuh. Dia melenceng ke sebelah kanan. Oke, kita tes lagi. Misalnya yang ini nih. Kita coba pasang. Ini malah lebih parah. Dia melenceng ke kanan tuh. Lebih parah dari yang pertama, pelatuk imitasinya. Oke, kita buktikan lagi. Bisa ambil contoh yang ini. Kita ganti lagi pelatuknya.
Kalau ini lebih parah lagi, dia udah ke kanan terus ke belakang. Tuh. Sama sekali tidak presisi. Mudah-mudahan kelihatan. Dia titik sentuhnya terlalu ke kanan dan ke belakang. Jadi tidak center seperti yang original. Untuk variabel yang lain, kita coba menggunakan pelatu klep yang original. Nah, ini yang tadi, pelatu klep original 41, cuman ininya sudah sudah ngalogak atau bahasa Sunda nama. Kita coba pasang apakah dia presisi juga. Oke, presisi ya, bisa dilihat. Langsung center di tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas atau ke bawah, jadi benar-benar di tengah, center. Titik temunya antara pelatu klep dan klepnya. Ini kan yang tadi yang sepasang 324, ininya 32. Dan pertanyaan besarnya adalah kenapa kalau kita pakai pelatu klep imitasi atau KW bisa menyebabkan suara mesin menjadi kasar seperti yang sudah dipraktekkan tadi. Ketika pelatu klep itu menekan klep, dia hanya menekan di salah satu sudut klep saja. Seperti ini, jadi menekan hanya di bagian kanan atau di bagian belakang, depan. Kalau yang original kan benar-benar di tengah senternya. Jadi untuk pelatu klep imitasi, dia hanya menekan di salah satu sudut dan efeknya adalah bos klep cepat oblak, ausnya tidak rata, dan itulah yang menyebabkan suara mesin menjadi kasar. Dan pasti ada yang bilang, Mas, saya juga pakai pelatu klep KW atau imitasi, suara mesin halus-halus aja. Ya mungkin untuk awal-awal halus, tapi coba misalnya 3-6 bulan ke depan, pasti suaranya akan kasar. Tidak akan sebersih atau sehalus jika menggunakan pelatu klep yang original. Karena ausnya tidak rata, hanya menekan di salah satu sudut bos klep atau klepnya. Kemudian untuk titik sentuh pelatu klep original dan pelatu klep KW itu tingkat kepresisiannya berbeda untuk sepatunya ya. Coba bisa dilihat, ini original, ausnya itu rata, benar-benar rata. Untuk titik sentuhnya terhadap noken as, ini rata. Kemudian untuk yang KW, titik sentuh terhadap noken as itu tidak rata, jadi hanya sebagian. Ini sebelah kiri aja, tengahnya juga nggak kena. Ambil contoh yang lain, misalnya ini juga sama, hanya 3/4-nya saja yang kena. Kemudian ini tengahnya saja yang kena, kiri kanannya tidak kena. Ini kalau dibandingkan seperti ini, bisa dilihat ya, ini rata nih dari sini. Sedangkan untuk yang KW atau imitasi, dia ke bawah, sudutnya tidak rata. Dan perlu saya garis bawahi, ini hanya salah satu faktor pendukung untuk mesin menjadi lebih halus menggunakan pelatu klep original, jadi jangan disamaratakan. Jadi banyak faktor atau variabel yang bisa membuat mesin menjadi lebih halus atau bahkan sebaliknya membuat mesin lebih kasar suara mesinnya.
Bisa dari Boss Clap, bisa dari headnya, bisa dari noken as. Tapi coba kita cek yang kecil-kecil dulu, apakah si pelatu klep sudah center atau belum terhadap pelatu klep dan noken asnya. Karena saya terlalu sering bongkar mesin tipe ini, jadi saya tahu kalau menggunakan pelatu klep imitasi apapun mereknya, harganya maupun yang paling mahal sekalipun tidak ada yang presisi. Tapi sekali dua kali dapat yang presisi, tapi itu cuma satu aja misalnya gitu. Jarang dapat yang dua, itu pun misalnya dapat yang presisi mungkin 1 dari 1000 mungkin ya. Jadi untuk suara mesin yang lebih halus pakai pelatu klep yang original. Ya mungkin segini dulu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM saya melalui Instagram. Bisa juga follow saya di Facebook. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.